Bulan yang mulia, bulan Ramadan namanya. Halo, kami dari Geisha. Selamat menjalankan Ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, tidak bolong. Amin. Amin. Lapar haus melatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat pagi, apa kabar? Saya Intan Harja. Pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama dengan Pak Ustadz Soni Sutrisna dalam program Inspirasi Pagi, sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesehatan prima secara alami. Dan pastinya pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah diangkat langsung oleh Pak Ustadz. Nanti saya akan buka temanya, tapi sekarang kita sapa dulu Pak Ustadz yang sudah hadir bersama dengan Ibu Giantari juga ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita agak sedikit telat 10 menit, tapi mudah-mudahan masih berisi sekali apa yang kita obrolin hari ini ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Dan ada juga Ibu Giantari, selamat pagi Ibu. Masih lancar puasa Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak Ustadz, pagi hari ini kita mengangkat tema fitri ya. Apakah ini ada hubungannya dengan sebentar lagi kita akan dalam 2 minggu lagi akan segera berlebaran nih Pak Ustadz? Ya, berlebaran dan sebentar lagi pengumuman KPU ya. Betul. Tanggal 22. 22. Ya, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jak TV di seluruh Indonesia dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada pagi hari ini kita akan coba mengangkat sebuah tema, yaitu Fitri atau Idul Fitri. Menurut saya tema ini sangat menarik karena hampir semua, khususnya umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, pasti akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri, dan pastinya akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena setelah 1 bulan penuh menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu dan amarah, akhirnya masuklah kita kepada Hari Raya Idul Fitri. Timbul pemikiran pada diri kita semua, apa sih sebenarnya Idul Fitri ini? Untuk apa sebenarnya dibikin Idul Fitri? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, berbicara tentang Idul Fitri ini, ternyata kalau kita lihat dari nama fitrinya, ini identik dengan kebersihan atau identik dengan suci. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa selama 1 bulan penuh kita berpuasa, goalnya adalah menuju fitri tadi. Jadi selama 1 bulan kita digodok habis-habisan ini dengan harapan nanti di akhir bulan kita akan masuk yang disebut Fitri atau Idul Fitri atau suci. Para pemirsa Jak TV, menurut pendapat saya yang disebut fitri ini bukan hanya sekedar fitri badan jasad kasar begini. Kalau fitri jasad kasar begini, tiap hari kita mandi mungkin juga udah bersih badan kita. Namun yang dimaksud fitri di sini adalah fitri hati. Hatinya yang fitri, kalbunya yang fitri. Oke, kita tahan sampai situ ya Pak Ustadz. Jadi yang fitri ini kolbunya, yang suci yang bersih ini kolbunya. Jadi mungkin bukan bajunya bersih karena baru, bukan itu ya Ustadz ya. Oke, kita bahas nanti setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kami segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan 2 pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak pada Ustadz Soni yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Robert Blake, Duta Besar Amerika Serikat. 6 million Muslims in America worship by fasting, reciting the Quran, and praying 5 times a day. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Coba kalau aku ngomongin soal tempat pemakaman, pasti yang dibayangkan serem ya, terus tempatnya mistis. Tapi semuanya nggak kayak gitu loh. St. Louis, number 1, New Orleans, Amerika Serikat. Istri Presiden Argentina Juan Perón, yaitu Evita Perón, disemayamkan di pemakaman La Recoleta di Buenos Aires, Argentina. Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah geografis yang terletak di antara Miami, Florida, Pulau Bermuda, dan San Juan di Puerto Rico. Bisa bikin kapal ataupun pesawat hilang gitu aja, well. Bela diri beksi. Sejak dahulu kala, masyarakat Betawi selalu dikenal dan diidentikan dengan pencaksilat dan pengajiannya. Makanya kamu harus nonton acara ini sampai dengan selesai, karena banyak banget cerita-cerita yang unik dan mungkin kamu belum pernah dengar sebelumnya. Ya pemirsa, Power of Soul atau terapi kolbu silakan datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di nomor telepon 0218582029 dan 0218500413. Dapatkan pula 2 buah buku yang sudah ditulis oleh Pak Ustadz yang dua-duanya adalah bestseller di sebuah toko buku ternama di tanah air. Yang pertama adalah Power of Soul atau terapi kolbu, yang kedua Sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Sedangkan ada satu tambahan lagi, Pak Ustadz baru saja mengeluarkan sebuah DVD yang isinya adalah kumpulan-kumpulan tausiah yang langsung disampaikan oleh Pak Ustadz, di mana DVD tersebut bisa didapatkan di kantor. Mungkin apabila Anda datang ya. Baik, saya angkat telepon dulu sebelum kita melanjutkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Ibu? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Jumira di Ciledug. Ibu Jumira di Ciledug. Silahkan Ibu, apa yang mau disampaikan? Langsung saja. Ya? Iya. Silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz, saya kan udah 4 bulanan nih. Awalnya sakit, udah sembuh, terus 2 bulan kemudian sakit, ini tipes. Habis itu terus ke lambung, itu lemes, gemeter bawaannya, terus ulu hati ganjel dari perut panas gitu. Kepala pusing. Baik. Awalnya jadi tipes dulu ya. Itu saja ya Ibu ya. Iya. Langsung kita dengarkan jawaban dari Pak Ustadz. Kapan bisa gitu. Kapan nggak enak pikiran gitu. Was-was begitu ya. Baik Ibu. Iya. Itu saja ya. Terima Iya. kasih, kita langsung dengarkan jawaban dari Pak Ustadz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat pagi. Begini, sedikit tadi saya coba lakukan deteksi ya. Jadi untuk sementara waktu hindari dulu makanan-makanan seperti gorengan, bumbu kacang, kopi, teh, jamu. Itu saya pikir sebaiknya dihindari dulu. Kenapa? Karena memang energi di daerah lambung sama di daerah rusuk bagian kanan agak sedikit kurang nyaman di sana. Nah ini yang mengakibatkan dia neken ke atas. Nah pada saat dia neken ke atas sehingga akhirnya ibu berasa seperti ada kegelisahan, cemas, diiringi mungkin perasaan takut ya, dada berdebar, was-was, itu akibat tekanan dari asam lambung. Nah ini sebaiknya makanan gorengan, bumbu kacang, kopi, teh, jamu sebaiknya dihindari. Kalau ada waktu sebaiknya datang, siapa tahu pertemuan kita ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasus seperti ini banyak sekali yang terjadi dan banyak sekali yang kita tanganin di terapi kolbu. Silakan datang Ibu kalau ada waktu. Baik Ibu Mira, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Ustadz bisa bermanfaat untuk Anda. Kita langsung lanjutkan Pak Ustadz. Jadi yang namanya fitri itu harusnya di hati. Baik, diteruskan boleh. Ya, terima kasih Mbak Intan. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia. Jadi menurut pendapat saya, yang disebut fitri ini adalah fitri hati atau fitri kolbu. Karena itu selama 1 bulan penuh, selain menahan lapar dan dahaga,
kita juga harus memfitrikan hati kita agar supaya tujuan daripada kita berpuasa ini tercapai. Sehingga kita pada saat Hari Raya Idul Fitri ini benar-benar kita sebagai manusia yang layak mendapatkan gelar fitri. Fitri apa? Fitri hati. Ternyata untuk mendapatkan gelar fitri atau fitri hati ini, kalau kita pelajari para pemirsa, ini bukan suatu kerjaan yang mudah. Kalau kita coba telusuri dari perjalanan sejarah para nabi saja, kita perhatikan manusia-manusia hebat diturunkan ke muka bumi ini dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Semua diterjunkan ke muka bumi ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfitrikan sebuah kaum. Namun kan tidak gampang. Kalau kita perhatikan bagaimana susah payah jerih payah Nabi Musa saja dalam rangka memfitrihkan, katakanlah mensucikan hati satu manusia bernama Fir'aun, itu saja setengah mati para pemirsa. Artinya apa? Artinya ini suatu pekerjaan yang tidak gampang. Sebab yang harus kita fitrikan ini adalah sesuatu yang kotor. Jadi kitanya sendiri yang harus tahu bahwa ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Apakah mungkin merubah sebuah tabiat, katakanlah dari manusia pendengki menjadi manusia yang baik hanya karena kita siang hari menahan lapar, menahan dahaga, lantas sifat dengki kita hilang? Kan tidak mungkin. Apakah mungkin sifat kita yang tadinya katakanlah selalu berburuk sangka sama orang, selalu sombong sama orang, selalu pemarah, selalu serakah, hanya karena kita nahan lapar dan dahaga sifat-sifat itu hilang? Kan tidak mungkin. Nah, karena itu selain daripada kita menahan lapar dan dahaga di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus action. Kita harus melakukan action. Action apa? Action memperbaiki hati kita. Dengan cara apa? Perbanyak kita bersosialisasi di masyarakat dalam bentuk menghapus kotoran hati kita. Saya ambil contoh misalkan, tadinya kita punya seorang sahabat, yang tadinya sahabat kita ini katakanlah sedikit ada ketidakcocokan sama kita. Mungkin karena ada sifat dengki di dalam diri kita. Nah, ini kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini, datengin sahabat kita. Lawan perasaan dengki yang ada di dalam diri kita ini. Ingat, kita sedang berpuasa untuk membersihkan hati, bukan berpuasa untuk membersihkan urusan perut. Tapi kita berpuasa membersihkan hati. Datangi sahabat kita yang kita mungkin ada kedengkian. Katakan kepada sahabat kita, saya minta maaf ya, selama ini saya bersalah dengan kamu. Lawan perasaan kedengkian itu. Walaupun mungkin nanti ada sebersit perasaan dengki, jengkel, lawan perasaan itu. Karena kita mau action dalam rangka untuk suatu hari nanti, setelah 1 bulan kita berpuasa, kita menemukan fitri. Nah, ini yang harus dilakukan para pemirsa. Kalau kita perhatikan, saya ambil contoh misalkan di dalam bulan suci Ramadan, kan kita banyak sekali melakukan kegiatan sholat tarawih. Sebenarnya apa hikmah daripada sholat tarawih ini? Ini artinya apa? Ini artinya diminta kepada kita untuk action lebih banyak. Misalkan di dalam bulan-bulan sebelumnya kita berzakat katakanlah dalam 1 bulan cuma sekali, misalkan. Namun karena di dalam bulan suci Ramadan ini kegiatan-kegiatan sunnah diperbanyak, artinya apa? Zakat kita banyakin juga, action kita banyakin juga. Jadi jangan kita fitri sholat tarawihnya aja yang banyak banget. Wah, nggak ada tuh yang namanya tertinggal sholat tarawihnya. Semuanya sholat tarawih tiap malam. Tapi actionnya tidak ditambah, zakatnya tidak ditambah, perbuatan baiknya tidak ditambah, kemampuan untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hatinya tidak ditambah. Menurut saya sayang sekali para pemirsa. Alangkah indahnya kalau misalkan pada waktu malam kita sholat tarawih tanpa pernah putus, tapi pada saat pagi kita pun melakukan action tanpa putus membersihkan hati kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan menemukan apa yang namanya fitri. Memudahkan diri kita melatih untuk melakukan action-action itu tadi. Sebetulnya ada formula atau ada rumus khusus nggak sih gitu ya, supaya lebih mudah misalnya dalam implementasinya sehari-hari. Kita akan tanya oleh Pak Ustadz setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Tapi saya menulis apa yang saya rasakan dan dibutuhkan orang lain. Oke. Karena itu buku-buku saya umumnya sangat segmented sekali. Peninjauan di proyek jalan non-tol tersebut. Ya, ini akan dibuka nanti tanggal 30 pada akhir tahun. Saya mengatakan bahwa lokalisasi ini hanya untuk
sebagai perempuan agak sedih ketika tadi salah satu pembicara menyampaikan bahwa itu perempuan-perempuan yang di jalan harus tindak. Februari Maret 2014 film Indonesia lebih bagus lagi, akan diisi dengan film-film yang bagus. Support dari produser itu sangat penting, kira-kira begitu Pak. Kemudian urusan makan dan menggemukkan badan. Padahal aku tuh nggak open house tuh, dia cuma pulang malam terus dikontakin kan, Pak Jokowi sama Bu Mega lagi jalan, mau mampir bisa nggak makan? Halo, kami dari Numata. Kepada pemirsa Jak TV, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pemirsa Ganas Gusti, ketemu lagi sama Patra dan Joy di Ganas Gusti. Yeay, 1 jam kita bakal nemenin kamu dengan 10 tanggal lagu di chart. Dan langsung kita mulai aja deh. Yaudah, sekarang nih. Sekarang. Sikat. Biar fresh aja sih sebenarnya intinya. Kita pengen nanya soal single baru lo berarti kan? Tanpa gue pengen liat lo yang ngomong tuh. Gue seumur-umur 5 tahun liat Vera, lo gak pernah ngomong ya. Pegang begini. Nah, Raka. Yaps. Apa kabar, men? Baik, alhamdulillah. Ada di peringkat 1 untuk minggu ini adalah Krut gitu artinya. Baik pemirsa, masih bersama kami, tentu saja terima kasih banyak. Alamat lengkap dari Power of Soul Terapi Kolbu ada di layar televisi Anda, silakan dicatat. Jangan lupa bahwa Pak Ustadz juga sudah mengeluarkan 2 buah buku, Power of Soul dan juga Sholat untuk Membesar Priuk Rezeki, di mana kedua-duanya bisa Anda dapatkan di toko buku terbesar di tanah air, yang kedua-duanya adalah buku bestseller ya. Sedangkan satu lagi Pak Ustadz mengeluarkan 1 buah DVD mengenai kumpulan-kumpulan tausiah yang langsung dibawakan oleh Pak Ustadz. DVD tersebut bisa Anda dapatkan di kantor Power of Soul. Dan tadi tertahan mengenai kalau malamnya sholat taraweh, ayo dong paginya implementasi, harus terus dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak putus. Tapi kadang Ustadz, banyak sekali orang yang mengartikan ibadah dengan dunia sehari-hari itu beda, bahwa ibadah itu kan urusan saya dengan Tuhan. Nanti kalau saya dengan lingkungan, saya dengan tetangga, saya dengan masyarakat, itu kita selalu tidak paham bahwa itu juga termasuk salah satu dari ibadah kita. Jadi implementasinya sulit sekali dilakukan. Ada nggak sih cara khusus supaya kita tuh lebih legowo, lebih gampang gitu mengimplementasikannya Pak Ustadz? Ya, saya pikir ini satu pertanyaan yang baik sekali ya Mbak Intan. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, seperti tadi setelah kita bahas sebentar bahwa ternyata di waktu malam kita banyak melakukan sholat taraweh. Alangkah indahnya kalau di waktu pagi kita praktek, kita action, ya, katakanlah action basmalah, ya, action cinta kasih. Yang tadinya kita mungkin hanya menolong tetangga 1 orang, karena ini bulan suci Ramadan di mana sholat sunnah diperbanyak. Nah, nolongnya jangan 1 orang lagi, nolongnya kalau bisa 10 orang atau 21 orang. Kan sholat tarawih juga banyak tuh rakaatnya, jadi harus banyak lagi nolongnya. Nah, Ibu, pertanyaan sekarang, apakah segampang itu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena setan tidak mau kita seperti itu. Dia akan masuk dalam perangkap-perangkap buruk sangka, dibikinnya kita buruk sangka sama tetangga, dibikinnya kita buruk sangka sama saudara, sehingga kita tidak mau bantu saudara, tidak mau bantu tetangga, dibikinnya kita muncul perasaan dengki. Nah, ini harus kita lawan, ini harus kita perangi. Di waktu siang, pada saat itulah kita perang melawan kotoran hati itu. Nah,
Satu hal yang mungkin perlu kita waspadai juga, kan kita sebentar lagi tanggal 22 ini ada pengumuman KPU. Ini hati-hati kita. Hati-hati dalam arti kata apa? Orang-orang Islam yang menghendaki suatu hari nanti dia akan masuk di dalam Idul Fitri. Fitri itu kan suci. Hati-hati jangan sampai kita terpancing dengan Jadi perasaan sekarang ini dengki. banyak yang terpancing, Pak Ya, Ustadz. dengan perasaan dengki, dengan perasaan buruk sangka karena berbeda, wah kedengkian muncul, karena berbeda buruk sangka muncul. Sikapi aja bahwa kedua-duanya adalah milik Allah. Bukankah itu ilmu hamdalah? Segala puja dan puji bagimu ya Allah. Para pemirsa khususnya saudara-saudara yang beragama Islam, ingat, di setiap sholat pada saat kita membaca doa i'tidal, itu di sana kita sudah mengeluarkan statement, kita sudah mengeluarkan pernyataan. Segala puja dan puji bagimu ya Allah, di atas langit, di muka bumi, dan sesudahnya sebanyak bilang yang kau kehendaki. Artinya apa? Artinya semua ciptaan Allah, baik yang kandidat A, kandidat B, semuanya terpuja dan terpuji. Itulah penempatan sebuah hati yang harus kita letakkan. Jadi apapun yang dikehendaki Allah, baik yang menang si A, baik yang menang si B, itulah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Dan itu kita melatih pada saat kita sholat i'tidal. Dan kalau para pemirsa, kalau kita perhatikan pengucapan hamdalah, pengucapan alhamdulillah, selama ini kan kita sikapi bahwa ini sebagai wujud kita terima kasih kepada Allah. Sebenarnya kalau kita buka hamdalah sendiri, kan artinya segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Artinya kita harus melatih diri kita juga, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, untuk apa? Untuk mau menghargai semua ciptaan Allah. Baik dia dari kandidat A, baik dia dari kandidat B, siapapun harus kita hargai. Nah, disitulah letak